Di dalam satu hari itu bisa sampai mungkin ada 200 atau sampai 300 orang yang datang kayak gitu dalam satu Oh, hari ya. berarti banyak juga ya, Kak? Banyak juga. Hai guys, selamat datang di podcast with Alumni. Nah, pada episode kali ini bakal ditemenin sama aku, Elini Fana, sebagai podcaster. Untuk perkenalan pertama, aku Elini Fana dari Administrasi Publik 2021. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih teman-teman tentang dunia entrepreneur. Dan yang pastinya aku nggak sendiri doang, kita punya bintang tamu yang merupakan salah satu alumni Unsud yang sukses merintis usahanya. Oke, langsung aja kali ya. We have Kak Evan. Oke Kak Evan, apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak. Gimana Kak perasaannya hari ini? Excited juga gak Kak sama kayak aku? Iya sih, excited juga, senang juga gitu kan. Kita udah punya podcast nih gitu. Udah ada ruangannya sendiri Iya, ya Kak. betul. Oke, jadi sebelum kita mulai lagi nih Kak ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang entrepreneur, mungkin Kak Evan bisa nih perkenalan diri dulu sama teman-teman yang lagi nonton podcast kita. Oke, perkenalkan diri, nama saya Evan Kurniawan, saya alumni dari Fakultas Peternakan, angkatannya angkatan muda lah, seperti itu. Mungkin cukup sekian itu aja sih ya, singkatnya. Oke, Kak Evan nih aku dengar-dengar tuh salah satu alumni Unsud dari S1 Peternakan ya Kak, benar. Dan S2-nya juga kebetulan lanjut juga di Unsud ya Kak. Iya, Apa betul. tuh Kak jurusannya? Nah, kebetulan S2-nya saya lagi ngambil bioteknologi pertanian, kayak gitu sih. Ada gak sih Kak alasan khusus kenapa nih Unsud lagi nih S2-nya? mungkin- Apa udah cocok nih sama lingkungan Purwokerto? Mungkin terlalu cinta kali ya sama lingkungan Purwokerto dan Unsudnya sendiri kayak gitu ya. Udah nyaman lah Iya, ya? betul. Oke. Kak Evan, ini kesibukannya lagi apa sih Kak belakangan ini? Kalau sekarang sih aku lagi mencoba merintis usaha-usaha aja yang ada kayak gitu kan, melihat peluang dan sebagainya kayak gitu untuk menjadikan cuan. Iya. Udah otak-otak bisnis banget ya Kak? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, kalau kita lihat ya Kak, dari background Kakak ini kan S1 peternakan gitu, yang S2-nya juga belum ada lah ya hubungannya sama bisnis gitu. Iya. Sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakangi seorang Kak Evan ini sampai akhirnya berusaha untuk merintis Unsud Cafe? Sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas tentang entrepreneur atau bisnis ataupun mungkin dari background kita kayak gitu kan, semua sebenarnya bisa disangkut pautkan sih. Seperti itu, misalkan kayak saya backgroundnya dulu di peternakan, mungkin saya bisa usaha dengan peternakan kayak gitu, atau bisa beternak dan lainnya. Nah, kebetulan di sini sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya. Kebetulan itu biasanya kesempatan dengan skill bertemu, itulah namanya kebetulan. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang kebetulan juga, jadi semua itu udah terencana sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kebetulan saya di sini tuh ada tentang Unsud Cafe sih. Unsud Cafe ini lebih tepatnya aku sih membantu ya, bukan membantu, dan memang juga ada peluang juga sih kayak gitu, melihat bagaimana Unsud Cafe, kenapa nggak ada sih kita kayak gitu kan, sedangkan di universitas lain atau di kampus lain mungkin udah ada nih, yuk kita harus ada nih kayak gitu. Itu mungkin salah satu peluangnya gitu kan, dan ditambah juga buat jadi wadah buat teman-teman bisa rapat atau dan segala macam mengembangkannya di situ. Berarti memang Kak Evan ini tipe orang yang mengamati banget ya Kak? Iya sih, kayak ngelamatin si dia lah model gitu. Oke, kita mau ngomongin Unsud Cafe nih ya Kak. Ya. Kak Eva nih sebagai foundernya Unsud Cafe, bisa gak sih Kak diceritain perjalanan dari awal merintis usaha Unsud Kampus Cafe gitu? Sebenarnya kayak gini aja sih ya, tentang Unsud Kampus Cafe ini awalnya kita melihat di beberapa fakultas, di beberapa universitas kayak udah mulai ada gitu kan. Kenapa kita nggak ada di sini? Balik lagi kalau misalkan prinsip entrepreneurship mungkin yang aku ambil kayak gitu ya. ATM, amati, teliti, dan modifikasi, kayak gitu aja. Misalkan di kota lain udah ada ini nih, kenapa di kota ini kok belum ada kayak gitu kan ya? Coba kita buat, itu kan salah satu peluang. Iya. Kayak gitu. Nah mungkin kebetulan ya, bukan kebetulan lagi ya, ini lebih tepatnya pada usaha gitu. Nah, ada usaha kami atau saya dan teman saya untuk masuk ke Unsud, misalkan sama dengan badan pengelola usaha, kita udah diskusi dan segala macam, Pak ayo kita buat yuk Unsud Kampus Cafe, ataupun dulu inginnya sebenarnya Unsud Coffee gitu kan, hanya menjual kopi dan minuman aja. Cuman diperlebar lagi
nama cakupannya jadi Unsut Kampus Cafe, jadi ada makanan dan minuman kayak gitu sih. Berarti emang kerjasama juga sama lembaga instansi Unsut ya Kak, Betul. sebagai perguruan tingginya. Iya, betul. Itu perjalanannya tuh dari awal bisa diceritain nggak Kak? Kayak waktu mengajukannya gimana? Oh, kalau itu sebenarnya rahasia dapur ya. Oh, rahasia dapur, belum tapi bisa mungkin di-spill. tapi mungkin kita ini ya, kita ceritakan spill-spillannya aja ya. Oke. Kayak misalkan Unsut itu mempunyai badan pengelola usaha dan itu ada beberapa divisinya. Dan waktu itu saya bertemu dengan koordinator salah satu divisi bidang kreatifnya, yaitu ada Pak Purwanto, dosen pertanian, terus naik lagi, alhamdulillah lancar naik lagi ada sekretaris BPU itu ada Pak Handoko, terus naik lagi ke atas ke ketua BPU-nya itu ada Prof Agus. Seperti itu sih step by stepnya. Akhirnya itu pun kita mengaduk gagasan dan konsep ya. Kita balik lagi ya, entrepreneur itu tentang gagasan sih, gagasan dan bagaimana gagasan ini kita jual atau ide ini kita jual, kita jadikan suatu cuan ataupun income kayak gitu sih. Dan tentunya pasti ada impact-nya lagi Iya. kan, kayak gitu sih. Berarti emang udah ide usahanya itu dari awalnya Kak Evan tuh kayak mengamati kenapa sih ini Unsut nggak punya kafe sendiri padahal kampus-kampus lain tuh ada. Berarti emang dari kecintaannya lah ya, bertumbuh dari kecintaannya sebagai alumni Unsut sendiri. Oke. Kemudian ya Kak, kan tadi kan kita udah ngomongin ide usahanya muncul dari mana, perjalanannya gimana sampai akhirnya Unsut Cafe ini terbentuk berdiri ya Kak. Waktu Kakak bikin akhirnya semuanya udah rampung nih Kak, usaha-usahanya udah sampai ke Unsut sendiri, BPU sendiri. Langkah awalnya apa nih Kak waktu Kakak membuat Unsut Cafe ini? Sebenarnya gini aja ya, kalau misalkan teman-teman ingin memulai usaha, kita tuh di dunia ini kayaknya tuh udah terlalu banyak pengetahuan ya. Pengetahuan ini, pengetahuan itu. Nah, kita bagaimana mengemas pengetahuan ini menjadikan satu ilmu gitu kan, atau dari ilmu itu kita naikkan lagi misalkan menjadi income untuk kita sendiri ataupun untuk orang banyak, seperti itu. Ya balik lagi sih, kita perbanyak pengetahuan dulu sih. Kalau misalkan contoh misalkan kayak gini, di kota A ada pengetahuan tentang makanan kuliner ini atau fashion ini kayak gitu kan. Kenapa kita bawa ke kota kita kayak gitu kan ya? Karena balik lagi sih, saya sih menggaris bawahi kita itu bisa mengadopsi ataupun bukan manipulasi ya, mengadopsi ataupun melihat di kota-kota lain, kenapa kita bawa ke sini aja. Karena usaha ataupun kegiatan proses itu bisa kita tiru, tapi yang tidak bisa kita tiru kan rezekinya kayak gitu kan. Kita coba aja sih kayak gitu. Oke. Tapi aku dengar-dengarnya Kak Evan tuh dulu waktu mahasiswa juga aktif ya Kak di PKM atau PMW mahasiswa ya. Betul. Itu bisa diceritain nggak Kak, apa ada kaitannya gitu sampai membentuk diri Kak Evan yang entrepreneur banget nih sekarang? Sebenarnya aku nggak entrepreneur banget sih. Sebenarnya kan balik lagi ke gini aja sih. Kadang-kadang tuh entrepreneur itu terbentuk ataupun ada landasannya, ada dua biasanya ya. Ada yang terlahir sama yang terlatih kayak gitu ya. Nah, aku masuknya ke yang terlatih sih kemungkinannya ya. Kayak misalkan dari SD, dari SMP, SMA dan sampai mungkin yang paling dekatnya yang waktu zaman S1 gitu kan. S1 aku inget banget. Aku dulu tuh kalau setiap pagi bikin sandwich gitu. Roti yang isinya isinya daging, ada sayuran segala macam, itu dipotong dibawa ke dalam kampus gitu. Dulu di kampus Fakultas Peternakan ada Danus gitu ya Kak? Bukan Danus. Lebih ke kantin kejujuran gitu. Jadi waktu itu aku taruh di hari pertama, alhamdulillah habis. Dan uangnya juga nggak ada. Berarti tanpa cuan ya? Tanpa cuan. Rugi dong. Rugi sih di hari pertama, tapi hari kedua aku masukin lagi aja, taruh lagi. Dan hari kedua ada uangnya kayak gitu. Ya mungkin itu hari pertama promosi kali, ketika hilang aku udah habis nggak ada uangnya kayak gitu sih. Dan menurut aku entrepreneur itu tentang itu terlatih sama terlahir. Kadang-kadang kan kita itu di dunia udah terlalu banyak ya, misalkan pengetahuan ini dan pengetahuan itu ya dijadikan ilmu aja sih, menurut aku jadikan ladang cuan kita gitu. Tadi kan Kak Evan ngomong nih kalau Kak Evan itu termaksud entrepreneur yang terlatih. Terlatihnya nih Kak Evan ikut course kah atau gimana? Atau emang bener-bener bermodalkan ATM nih Kak, kayak udah dijelasin tadi? Tapi menurut aku gini aja ya, mahasiswa Unsut khususnya kita tuh banyak banget ladang-ladang untuk menggali potensi kita gitu kan, dalam tanda kutip potensi itu ya. Potensi kan macam-macam kayak gitu kan ya. Kita bisa mengikuti PMW, mungkin ada yang di Unsut, terus mungkin ada proposal kompetisi yang lain. Itu kan bisa pendanaannya pun free, maksudnya pendanaannya jadi hibah gitu kan. Iya benar. Nah, aku seingat banget sih waktu pas zaman S1 itu aku
kalau nggak salah masukin 2 atau 3 proposal waktu selama masuk masa kuliah gitu. Salah satu ya pembuatan yogurt, pembuatan kefir, pembuatan kopi, kayak gitu-gitu juga sih modelnya. Oh, berarti emang terbantu dari latar belakang jurusan kakak sendiri ya? Iya, betul. Oke, berarti emang Kak Evan ini tipe orang yang idenya tuh cemerlang banget ya, banyak banget Yang bisa nggak cemerlang sih. menangkap inspirasi yang ada gitu. Oke, berarti kita balik lagi nih Kak, ngomongin tentang Unsut Cafe. Waktu awal kakak memulai bisnis kan pasti ada ya, maksudnya kayak pengalaman jatuh bangunnya. Itu ada gak sih Kak tantangan yang paling kakak ingat, mungkin yang terberat gitu, waktu merintis usaha Unsut Cafe ini? Wah, waktu merintis sih lebih tepatnya ini kan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan awal itu kita tuh memang paling susah itu pertama branding ya. Brandingnya kita mau ke arah kemana. Terus ada salah satu di bulan Ramadan itu omset kita wah press banget. Oh, itu di awal-awal. Di awal-awal kan, namanya juga lagi ngebangun. Biasanya Iya. kan usaha itu di 3 bulan awal sampai 1 tahun mungkin itu adalah fase-fase perjuangan kayak Iya. gitu kan, kayak gitu. Ya paling itu aja sih, maksudnya di fase-fase itu kita cari branding itu paling susah sih menurutnya. Oke, berarti branding ya Kak itunya. Dan kemungkinan dan alhamdulillah sih sekarang brandingnya udah mulai ketemu nih Unsut Cafe kayak tempat buat rapat, buat dan segala macam. Memang pasarnya di mahasiswa juga ya Kak? Betul. Emang kalau boleh tahu tuh sebenarnya Unsut Cafe tepatnya kapan sih Kak didiriinnya? Tahun berapa mungkin? Sebenarnya kalau didirikannya kita tuh belum tahu pasti juga, tapi ketika jadwal bukanya itu seingat saya di bulan Maret kayak gitu. Itu pun Maret pun sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 seperti itu Unsut Kampus Cafe. Dan itu pun kita masih try and error tuh selama 3 bulan bagaimana menunya cocok apa enggak dengan mahasiswa Unsut, bagaimana harganya dan kayak gitu-gitu kan. Perlu riset ya Kak? Iya, perlu riset juga kayak gitu sih. Untuk risetnya itu gimana Kak? Apa benar-benar ada timnya sendiri atau cuman Kak Evan gitu yang melakukannya? Kita alhamdulillah waktu itu tim teman-teman barista atau teman-teman mahasiswa juga Oh, baristanya kebetulan mahasiswa juga ya juga Kak? karena kita Oke. ingin berkembang atau bertumbuh bersama lagi gitu ya kan, kayak gitu. Ya kita try and error menu dan segala macam, rasanya kayak gimana dan harganya udah pas gak, HPP-nya ada nggak pas gak, kayak gitu sih. Oke, nah buat teman-teman semuanya nih ya, kalau misalnya kalian belum tahu Unsut Kampus Cafe itu di mana, tempatnya di mana Kak? Tempatnya ada di Pertigaan Visip, kalau misalkan kalian tahu ada di Gedung Bank Jateng lantai 2 kayak gitu. Nah, tuh khususnya nih ya buat anak-anak Visip nih, jangan malu-malu ya kalau misalnya ada kegiatan langsung aja udah ke Unsut Kampus Cafe tuh, harganya udah mahasiswa banget sih, Iya. udah cocok banget lah di kantong mahasiswa dan tempatnya juga comfy banget sih Kak, emang. Aku udah pernah beberapa kali juga main ke Unsut Cafe dan emang recommended banget sih itu buat tempat kerke, buat tempat rapat atau buat cuman sekadar nongki-nongki asik nugas, itu udah proper banget sih Kak. Cocok emang. nih, bisa di endorse nanti. Bisa lah Kak, kontak aja Kak nanti Kak. Iya gampang itu. Oke, nah tapi ya Kak, kalau misalnya kita lihat lagi ya Kak, kan tadi kan kalau misalnya membangun sebuah usaha itu kan perlu mengamati sekitar ya Kak. Nah kalau misalnya Kak Evan sendiri nih, di sisi lain dari memang keinginan untuk membuat kampus dengan branding nama Unsut, kan di Purwokerto sendiri udah banyak ya Kak coffee shop. Nah itu gimana sih Kak kakak mensiasati hal tersebut supaya Unsut Kampus Cafe itu bisa terus beroperasi, bisa terus eksis, dan bahkan mungkin bisa jadi pilihan mahasiswa gitu untuk nongkrong, untuk rapat. Kalau dari kami sendiri ya Unsut Kampus Cafe memang kita menitik beratkan ada beberapa 3 step ya. Step pertama kita menjadi ada nih. Step kedua nanti bakal naik lagi menjadi bisa atau menjadi wadah. Step ketiga mungkin udah jadi fasilitas kayak gitu kan. Nah, aku sekarang dan teman-teman yang di Unsut Kampus Cafe dan tentunya dengan BPU juga ya, ini lagi ingin menaikkan level-levelnya tersebut sampai ke level yang ketiga, itu menjadi fasilitas yang memang cozy banget dan memang udah brandingnya udah kuat kayak gitu sih. Step-step itu yang memang aku lagi gali terus kayak gitu. Oke, berarti emang ada strateginya tersendiri ya Kak. Iya. Berarti kalau misalnya kita udah ngomongin cara mensiasatinya gitu ya, di tengah-tengah banyaknya kan kayak Purwokerto tuh setiap 5 meter sekali, 500 meter sekali mungkin tuh coffee shop gitu kan. Itu tapi kalau misalnya dari Kak Evan sendiri sebenarnya kayak ada pressure sendiri gak sih Kak dalam mengoperasikan Unsut Kampus Cafe di tengah-tengah banyaknya coffee shop di Purwokerto? Kalau saya sih gini ya, fokus aja sih sebenarnya, kita lebih pada fokus kepada usaha kita aja sih, jangan terlalu mau memecah pikiran kita atau fokus kita kepada yang lain. Katanya fokus di sini, kita kembangin yang ada. Kayak misalkan kayak gini,
balik lagi kalau misalkan kita usaha gitu kan harus kita melihat target kita siapa nih. Iya, harus tahu Produk dulu ya. produknya buat siapa. Kita kan udah jelas nih untuk kampus KP buat mahasiswa kayak gitu kan. Oh berarti kayak gimana nih kalau untuk mahasiswa? Oh berarti untuk mahasiswa mungkin yang rasanya enak tapi yang harganya lumayan gitu ya, murah-murah. Apalagi Unsut ini banyak anak kos ya, Kak? Iya, betul. Nah, habis itu kami mensiasatinya lebih kepada ayo jadi tempat rapat, dan setiap kepanitiaan-panitiaan pasti ada usda-usda kayak gitu Iya, kan. benar, pasti ada sih. Nah, dari usda itu pasti ada rapat-rapat dan segala macam. Nah, tempat ini akan dijadikan tempat rapat yang seminimal mungkin tapi bisa mendapatkan efek yang semaksimal mungkin kayak gitu. Contohnya misalkan teman-teman yang ada yang rapat, kita bisa kerjasama dan segala macam dengan kerjasama yang cukup baik kayak gitu ya kan ya. Dan ada misalkan cashback dan segala macam, kan lumayan buat pendapatan kepanitiaan kayak Iya. gitu sih bagi aku. Kalau misal dari aku lihat ya, Kak, dari kemarin waktu kebetulan kan Unsut ini baru mengadakan ospek ya, Sudirman Student Summit Iya. 2022. Nah, itu waktu itu tempatnya kalau nggak salah juga di Unsut Kampus Cafe ya, Kak? Betul. Oke. Kemarin itu kita sempat bahasanya kalau kami sih biasanya bilang chaos ya. Chaos itu maksudnya lebih kepada arti positif ya, Iya. chaosnya. Di dalam satu hari itu bisa sampai mungkin ada 200 atau sampai 300 orang yang datang kayak gitu dalam satu hari. Berarti banyak juga ya, Kak? Banyak juga, orang satu kelompok yang datang aja itu bisa sampai 20-30 orang. Dalam di satu waktu bisa ada 4 kelompok kayak gitu kan. Ya memang seperti itulah kayak gitu. Oh, berarti memang lumayan membantu juga ya, Lumayan Kak, event membantu. kemarin. Nah, Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah ngomongin mensiasati ya, Kak, di tengah banyak-banyaknya coffee shop, apakah itu ada hubungannya juga, Kak, dengan trik meningkatkan demand penjualan dari Unsut Kampus Cafe sendiri? Kalau misalkan kita ngebahas triknya sih itu tentu banyak pertimbangan ya. Kalau misalkan dilihat dari jam prime time misalkan gitu, Iya. jam-jam yang sibuknya nih jam berapa nih? Kalau Unsut Cafe itu kapan, Kak, prime time-nya? Prime time-nya Malam. biasanya dari jam 3, biasanya dari 3 jam 3 sore. sampai ke jam 8 atau jam 9 malam kayak gitu. Itu biasanya flow-nya lumayan untuk bahasa-bahasa anak-anak Iya sih. coffee shop kayak gitu kan. Mungkin karena anak kuliah, karena waktu Iya. kelasnya juga beda-beda dan baru free-nya tuh sekitar Betul. jam segitu ya, Kak? Betul. Berarti kalau misalnya pengaruh gitu ya, Kak, pengaruh dari mahasiswa sendiri buat Unsut Kampus Cafe berarti lumayan besar juga ya, Kak, karena Iya. emang target marketnya. Hmm. Oke, nah kalau misalnya aku mau tahu dong, Kak, Unsut Kampus Cafe tuh kemarin kan aku lihat kan kayak ada baristanya, ada ya pokoknya teman-teman yang membantu yang mengoperasikan Unsut Kampus Cafe. Nah, kalau misalnya Kak Evan sendiri ya dalam menjalankan Unsut Kampus Cafe itu ya, Kak, menurut Kak Evan ada gak sih, Kak, pengaruh lingkungan dan pendidikan gitu terhadap keinginan Kak Evan untuk berwirausaha? Kalau menurut aku sangat berpengaruh ya faktor lingkungan gitu kan. Kalau misalkan di bidang peternakan ataupun bidang yang hewan, ada satu lagi nih rumusnya P sama dengan G plus E. Jadi Apa tuh, Kak? P itu kan yang dihasilkan, G-nya itu genetik, yang plus E-nya itu environment atau lingkungan. Jadi genetik dan lingkungan itu sangat berpengaruh untuk tumbuh dan berkembangnya. Ya salah satunya juga ini juga sih kampus cafe ini. Jadi kalau misalkan kita bertumbuh dengan di lingkungan-lingkungan yang memang bagus semua, kita juga akan ikut bertumbuh kayak gitu sih. Salah satunya mungkin aku siasatinya itu untuk mahasiswa ya. Jadi kita tuh di cafe itu jadi semi self service gitu kan. Jadi misalkan dia pesan, kita memberi nomor antrian, kita nomor antriannya bunyi ataupun sudah menyala, dia ngambil sendiri kayak gitu kan. Itu kan salah satu proses untuk pendidikan bahwa di zaman sekarang tuh kita harus bisa mandiri kayak gitu loh. Itu sih menurut. Kalau misalnya Kak Evan sendiri ya, Kak, faktor lingkungan terbesar apa yang membuat Kak Evan tuh memiliki keinginan untuk berwirausaha? Kalau aku sih lebih kepada gini ya, kalau yang aku tangkap peluang sih lebih tepatnya. Aku pernah kerja juga 1 tahun di salah satu perbankan kayak gitu kan ya. Cuman kata aku, Jadi apa tuh, Kak, di bank? ya adalah salah satu bagian Oke, divisi salah semacam funding atau marketing Oke. kayak gitu sih. Terus kata menurutku, kayaknya kita harus lebih, aku kayaknya harus lebih mempush diri aku deh katanya. Menurut aku sendiri, akhirnya aku ya coba deh usaha-usaha apapun yang kecil-kecil dan segala macam kayak gitu kan. Kayak waktu zamannya pandemi aku beternak sugar glider kayak gitu kan. Oh, sugar glider. Masih, Kak, sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Kalau misalkan teman-teman mau cari, bisa sih sugar glider Purwokerto, cari aja di Instagram itu ada kayak gitu. Nah, dari hal-hal kayak gitu pun menurut aku kita tuh memang harus dikembangkan lagi sih.
Dan faktor lingkungannya ya biasanya cuma dua sih lingkungan itu Apa menurut tuh, aku Kak? ya. Oke. Yang pertama itu ya lingkungan dari sekelilingnya. Wah, teman-temannya ataupun orang-orang sekelilingnya itu memang entrepreneur semuanya gitu kan, atau pengusaha semua. Terus yang kedua memang karena sosial ataupun dan ekonominya kita tuh memang harus di-push buat usaha kayak gitu sih. Oh. Dua itu sih mungkin yang menurut aku ya. Baik ya. Hmm. Kalau misal tadi kan kakak bilang kan lingkungan ya, kita ngomongin lingkungan. Ada kan sih kak sosok gitu yang mungkin menginspirasi Kak Evan untuk, aduh aku mau ikutan dah, gue nih mau ikutan bikin usaha deh gitu. Iya, sebenarnya banyak sih kalau misalkan kalau dari sosok-sosok kita, dan kita tuh kalau misalkan ada beberapa orang penting atau beberapa orang-orang yang memang udah expert banget di bidang entrepreneur ini, pasti dia bilang coba di umur 30 ke bawah itu kalian mencari mentor dan segala macam kayak gitu. Aku pun selalu belajar walaupun aku tidak mengukuhkan si orang ini sebagai mentor dan segala macam, tapi aku selalu belajar dari orang-orang tersebut. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian entrepreneur, kita harus belajar sih, banyak belajar, itu paling penting sih. Harus mau belajar dan kita nggak boleh takut juga ya kak buat nyoba. Betul, kayak gitu. Bener sih. Nah kalau misalnya ya Kak Evan nih udah jalan berapa tahun kak jadi seorang wirausahawan? Kalau aku terakhir itu kayaknya dari mulai masih baru juga sih ya, 2019. Jadi kalau misalkan kita melihat entrepreneur ataupun di orang-orang seumuran aku, seangkatan aku, sebenarnya banyak nih. Banyak teman-teman aku yang udah entrepreneur juga dan udah bisnisnya udah luar biasa, misalnya omsetnya pun udah luar biasa. Itu banyaknya, itu mungkin salah satu apa ya, pushnya aku untuk bagaimana terus mengembangkan diri gitu, karena teman-teman sekitarku juga banyak yang entrepreneur kayak gitu sih. Berarti menjadi dorongan lah ya secara tidak langsung. Betul. Oke, tapi kalau misalnya dari Kak Evan sendiri ya, tadi kan menyinggung sedikit nih masalah omset. Emang menurut Kak Evan tuh omset seperti apa sih yang udah wah gitu? Kadang kita menyikapi sukses itu kan ada yang dari nominal, ada yang dari ya kebahagiaan kayak gitu kan ya. Okay. Kalau misalkan dari nominal ada omset tuh bahkan ya cerita tentang teman aku itu dia tentang celana jeans. Dia omsetnya udah sampai bisa di ratusan kayak gitu. Oh, banyak juga ya kalau iya, ratusan kayak gitu. Dan ada teman aku yang misalkan dia usaha entrepreneurnya misalkan di bidang misalkan F&B atau tentang makanan dan minuman. Omsetnya pun misalkan baru di puluhan, tapi kalau misalkan dia menjalani itu enjoy atau bahagia, ya itu kuncinya sukses menurut aku sih. Kalau Kak Evan sendiri apa nih? Yang tipe yang nominal atau yang kebahagiaan? Saya sih ingin dua-duanya. Biar balance, iya dong, ya, realistis. Iya betul. Kalau misalnya ya Kak, kita tarik ke belakang lagi dari pengalaman jatuh bangun yang udah Kak Evan jalanin nih sebagai seorang wirausahawan. Menurut Kak Evan tuh sebenarnya mindset kayak apa sih Kak yang sebenarnya tuh perlu banget gitu dimiliki sama seorang wirausahawan? Banyak entrepreneur senior sih selalu bilang seperti ini ya, usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan kayak gitu. Intinya sih menurut aku itu jangan kebanyakan dipikirin, jangan kebanyakan kebanyakan terlalu dipikir sama kebanyakan bagaimana ya caranya, ininya dari mana nggak usah. Menurut aku usaha atau entrepreneurship itu orang yang selalu ingin menjalankan usahanya itu dia. Jadi kalau kamu kita udah menjalankan satu usaha, itu usaha itu kan bahkan berjalan dengan baik kayak gitu kan. Maksudnya kita tahu nih, oh kesalahannya di sini berarti ditambal di sini, kekurangannya di sini berarti harus ditambal di sini. Sama satu lagi, kalau misalkan kalian ingin usaha dengan nominal yang udah cukup lumayan, kalian harus mencari orang yang udah ahli di bidangnya. Kenapa seperti itu? Ya untuk membantu kalian untuk melesat lebih cepat. Singkatnya seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin berlari 1 sampai 10, tapi ini kalian berlari mulai dari 1, 2, 3. Tapi kalau kalian sudah menemukan partner yang memang salah satu ahli di bidang tersebut, kalian akan berlari mulai dari startnya dari 5, misalkan kayak gitu sih. Iya, Pak. Itu ya akan lebih cepat pengembangannya kayak gitu sih. Berarti ya teman-teman, kalau kita ingin memulai suatu usaha tuh kita juga perlu ya Kak menerapkan prinsip POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Betul, benar ya. ya Kak. Oke Kak, nah kalau misalnya nih Kak, pasti aku yakin sih Kak sebenarnya tuh banyak ya orang yang pengen untuk memulai menjadi wirausahawan tuh, tapi kayak mereka tuh memiliki ketakutannya sendiri gitu Kak. Nah biasanya ya Kak, tantangan kayak gimana sih Kak yang harus dihadapi seorang pemula dalam dunia wirausahawan? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau misalkan kita ingin memulai usaha itu pertama kita harus punya gagasan gitu, gagasan atau ide. Gagasan dan ide itu paling mahal loh sebenarnya, tapi kita tuh selalu memikirkannya kayak
ini cuma ide doang kok gitu. Iya. Itu paling mahal Dianggap sebenarnya. remeh gitu Dianggap ya, Kak. remeh, Benar. padahal itu paling mahal loh. Kalau misalkan kita udah memulai gagasannya itu, barulah kita naik lagi nih kok konsepnya seperti apa kan. Konsep yang maksudnya real taktisnya. Terus habis itu langsung naik lagi, misalkan kalian, oh ini berpeluang nggak usaha ini kayak gitu kan. Terus jalankan, udah. Kalau udah itu juga menurut aku dia akan mengalir dengan apa adanya menurut aku ya. Setelah itu kan pasti dapat lagi insight ataupun masukan yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk mengembangkan usahanya itu. Berarti dari evaluasi juga ya. Evaluasi, tapi intinya memulai dulu aja sih. Iya, Bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai. Benar. Gitu. Jadi nggak harus stuck di ide doang nih teman-teman. Iya. Kita harus juga bisa mengeksekusi ide kita tersebut ya kan Kak. Oke. Tapi kalau misalnya waktu Kak Evan ya Kak, kan Kak Evan ini tadi kan dibilang ada banyak ya Kak kerjasama, mengadakan kerjasama dengan banyak instansi ya Kak. Kalau misalnya waktu itu tantangannya itu apakah karena mungkin karena rumit ya Kak, Iya. itunya prosedurnya dalam pengajuan kerjasama. Itu nggak Kakak waktu itu ngatasinnya gimana Kak? Atau kayak ya udah jalanin aja lah? Iya, sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi, kalau pribadi aku kalau untuk menjalani hidup kayaknya kita harus jalanin aja sih, udah Iya, gitu benar. aja ya. Mau apa lagi, kalau udah masalah ya udah masalah kayak gitu kan, ada Benar. permasalahan. Tapi yang memang harus kita garis bawahi bahwa kita harus melewati prosedur-prosedur yang ada kayak gitu kan. Karena kan di dunia ini kan kita nggak hidup sendiri kayak gitu Iya, kan. benar. Kita juga harus mengikuti. Manusia makhluk sosial lah ya. Betul, kita harus mengikuti alur-alur yang ada seperti itu. Jadi dijalanin aja, udah permasalahan ya udah jangan dianggap dibesarkan. Permasalahan kan ada untuk ya pembelajaran untuk kita kayak gitu aja Iya, sih benar menurut sih, aku. Kak. Nah kalau misalnya ya Kak, kan mahasiswa itu kan ya udah mulai boleh lah ya Kak, memulai ya wirausahawan yang kecil-kecil kayak tadi Kak Evan kan mulainya dari ikut PMW Iya. gitu. Nah menurut Kak Evan tuh ada gak sih Kak sesuatu yang pengen dibilang gitu sama teman-teman mahasiswa tuh kalau misalnya ya udah kalau kalian pengen mulai terjun ke dalam dunia entrepreneur tuh harus gimana gitu Kak langkah awalnya? Selain yang tadi udah mulai aja gitu, apa Iya. mungkin karena ada tips gak sih Kak nyari idenya mungkin? Kalau aku sih cuman mikirnya gini aja. Pertama biasanya kan kalau permasalahan kita dilihat dulu nih dari permasalahan ataupun ada keresahan itu pasti kan harus ada solusinya ya. Nah solusinya itu kan berupa peluang sebenarnya. Peluang kita itu bagaimana nih caranya nih dari peluang ini menjadikan solusi ini menjadikan membantu untuk orang banyak. Kayak balik lagi mungkin contohnya dari keresahannya Pak Nadim gitu tentang Gojek ya. Ojek online akhirnya terbentuk kan dari keresahan juga Iya kan benar-benar. awalnya. Nah intinya sih menurut aku banyak loh misalkan untuk peluang-peluang di apalagi cukupnya udah Universitas Jenderal Sudirman ini ya bagaimana kita peluang contoh deh misalkan zaman sekarang kan udah zamannya IT gitu kan ya. Coba deh kamu membuat satu softwarenya itu jadinya tentang fotokopi misalkan gitu kan. Ada orang yang ingin ngeprint atau fotokopi cuma ngirim ke kamu filenya terus kamu print terus kamu kasihkan lagi ke dia tapi dalam bentuk digital kayak gitu kan tuh enak banget ya. Iya benar. Banyak lagi terus ada lagi mahasiswa tuh sekarang tuh banyak nih ya banyak untuk ingin kerja katanya part time Iya, segala benar. macam. Coba kamu bikin jasa misalkan satu jasanya itu isinya misalkan freelance unsur Purwokerto misalkan kamu menjadi penyumbang atau penyalur pekerjaan itu kan lumayan. Iya benar ya. Jadi kan lumayan maksud aku banyak sih sebenarnya kalau untuk usaha-usaha tapi yang paling pentingnya adalah kita lihat peluang dulu. Benar-benar. Lihat peluang berani ngambil resikonya terus ya kita tinggal dijalankan aja gitu. Tapi ya Kak, kalau misalnya untuk menjalankannya itu ya Kak, hal-hal apa ya Kak yang perlu diperhatikan gitu biar nggak merugikan lah di dalam mereka menjalani sebagai seorang wirausahawan ini. Ada gak sih Kak? Kalau misalkan kita melihat untung rugi itu kan ya sama aja itu kan resiko yang diambil ya kayak Iya. gitu kan ya. Nah, di dalam entrepreneur itu kalau misalkan kita lihat ada beberapa pakar-pakar tentang entrepreneur itu tuh. Entrepreneur itu ada tentang peluang, tentang resiko, tentang mengatur, misalkan tentang manajemen waktunya, misalkan ada usaha yang inovatif kayak gitu. Kalau misalkan kita udah takut di situ, menurut aku ya kalian udah kalah duluan. Maksudnya jangan takut aja lah kalau untuk mulai usaha. Rugi 1, 2, 3, 4 itu wajar kayak gitu. Tapi bagaimana kita untuk memulainya sampai akhir stepnya itu akhirnya adalah
berhasil. Kayak gitu aja sih bagi aku. Berarti belajar dari kegagalan ya, Kak? Betul. Oke, nah kalau misalnya ya Kak, kan Kakak ini sebagai founder dari Unsut Kampus Cafe ini kan, nah berarti kan Kakak tuh punya strategi ya untuk mendapatkan capital gain sesuai target. Nah itu tuh cara Kakak akhirnya merumuskan strateginya itu tuh gimana Kak? Taktiknya, trik-triknya gitu mungkin? Ya pertama kita ketika aku masuk misalkan ke Unsut, aku pertama kan diskusi tentunya kan, diskusi tentang dengan Badan Pengelola Usaha. Di situ ada Pak Handoko, ada Pak Purwanto, ada Pak Prof Agus. Oh, berarti memang pengoperasiannya juga tetap melibatkan instansi ya? Ya, misalkan kita ngelempar konsep, Pak, ini konsep kita seperti ini, apakah ada tambahan dari pihak Unsut dan segala macam gitu kan. Nah, setiap konsep yang pertama dilempar itu hanya sebagai katakanlah tanda kutip prototype lah, ataupun konsep awal doang ya. Tapi ketika nanti udah berkembang, itu kan akan terus berkembang, berubah kayak gitu kan. Ya, itu sih yang harus kita pahami. Kalau untuk dalam usaha gitu, kita nggak bisa tetap harus usaha itu cuma satu aja bentukannya kayak gitu, maksudnya harus ada pengembangan lainnya kayak gitu. Benar sih Kak, emang berarti kita juga untuk menentukan strateginya itu nggak bisa asal ya Kak? Iya, tentu juga aku juga melihat di misalkan Unsut ini di riset dulu selama 3 bulan ini gimana nih caranya ya. Oh 3 bulan lama juga ya Kak berarti? Cukup lama sih. Tapi memang itu 3 bulan itu memang menentukan brandingnya mau ke arah apa nih, kok apa cuman bagus-bagus doang di feed dan segala macam atau apa dan segala macam kayak gitu. Menurut aku enggak, akhirnya ketemu maksudnya brandingnya udah nih, kita tempat kumpul, tempat rapat dan tempat-tempat yang lain lah maksudnya. Jadi tuh kita rencananya memang ada salah satu wadah di Unsut Kampus Cafe ini menjadi wadah mahasiswa yang macam-macam. Misalkan ada yang buat rapat, ada yang buat ekspresi seni lah, ada yang buat ya diskusi dan segala macam. Iya. Itu harapannya ke sana sih. Oke, berarti emang arahnya tuh udah ke mahasiswa aja lah ya Kak gitu. Iya. Oke, nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang capital gain, nah berarti kan tadi Kak Evan tuh sempat cerita ya kalau misalnya di awal-awal juga Unsut Kampus Cafe perjalanannya nggak semulus itu, tetap Iya. ada tantangannya. Nah kalau misalnya strategi ya Kak, strategi untuk membuat usaha yang kita rintis itu tetap gitu berada di ya minimal di titik BAP itu gimana Kak? Ya kalau aku sih orangnya tidak terlalu mengepus misal ke karyawan ataupun ke teman-teman barista, tapi lebih kepada diskusi aja sih. Ini nih kita nih omset kita segini nih, gimana nih untuk cara mengembangkannya lagi nih? Apa nih kayak gitu kan. Jadi aku tuh selalu meminta saran ataupun masukan dari teman-teman sih. Harusnya apa nih? Oh iya, kita jalankan coba. Terlebih kita harus saring dulu kan, ini tepat apa enggak waktunya untuk menjalankan saran yang itu kayak gitu sih. Tapi lebih banyak masukan aja, kita lebih kepada sharing, apalagi kalau misalkan kita udah punya circle teman-teman pengusaha gitu, itu kan lebih enak. Iya, kayak gitu kan caranya. Lebih nyambung juga ya waktu discuss. Betul. Oke, nah kalau misalnya ya Kak, tadi kan Kak Evan tuh bilang kalau misalnya kita tuh berarti salah satu faktor lingkungan juga mendukung, pendidikan juga mendukung, memberi pengaruh ya Kak. Kalau misalnya waktu Kak Evan ya Kak membentuk Unsut Kampus Cafe ya Kak, itu kalau misalnya kita flashback lagi ya Kak, apa sih Kak yang akhirnya membuat Kak Evan tuh wah bangga banget nih gue bisa merintis ini gitu? Ada gak sih Kak hal-hal yang membuat Kak Evan merasa proud sama diri sendiri? Kalau itu sih aku belum sampai bangga diri sendiri, itu kayaknya narsisus banget ya. Tapi lebih kepada ini sih menurut aku aku udah bisa bukan aku sih, kami dan Unsut itu udah bisa ada wadah ini nih. Terus apalagi nih pengembangannya? Aku malah berpikirnya ke arah kesana sih. Ayo dikembangkan apalagi sampai akhirnya ini menjadi wadah benar-benar mahasiswa. Misalkan mahasiswa itu pingin rapat bisa di situ dan segala macam. Itu aja sih kalau yang aku pikirkan tentang misalkan Kampus Cafe, bagaimana terus bisa berkembang dan bisa paling enak tuh kalau udah autopilot kayak gitu kan. Oh, autopilot tuh gimana Kak? Maksudnya autopilotnya udah bisa berjalan dengan sendiri, kita hanya mengontrol untuk pengembangan selanjutnya kayak gitu. Tapi sampai tahap ini sih aku masih dan teman-teman khususnya masih memantau, masih melakukan itu dengan sendiri, masih kayak gitu. Oke. Nah, berarti entrepreneurship itu kalau menurut pandangan Kakak ya, apakah serumit itu Kak? Kadang kalau menurut data itu entrepreneur di dunia itu baru atau malah tidak sampai 10% di dunia itu orang entrepreneur itu. Oh, nggak sampai 10%? Iya, katanya sih seperti itu ya. Okay. Soalnya kita nggak ngitung juga kan, iya kan? Menurut riset yang ada Menurut riset yang ada seperti itu.
kadang kalau misalkan aku salah satu orang yang skeptis ya, maksudnya skeptis itu maksudnya aku tidak terlalu percaya omongan orang kalau belum aku buktikan ataupun belum aku belum nyebur dulu gitu. iya kayak gitu, belum aku tahu memang kebenarannya kayak gitu kan. Nah dari hal itu kan sebenarnya peluang juga ya. Balik lagi, ada beberapa entrepreneur ataupun motivator yang bilang entrepreneur itu memang harus ada yang dibilang bakat, ada yang memang terlatih kayak gitu. Balik lagi sejalan di antara dua itu, karena kalau kita lihat lagi misalkan susunan ataupun definisi di KBBI itu kayaknya tuh orang yang pandai, orang yang memiliki bakat kayak gitu kan, orang yang mengenal produk atau dan memasarkannya, itulah orang yang dibilang entrepreneur kalau yang di dalam KBBI itu. Ya balik lagi ada ahli-ahli yang bilang tentang peluang lah entrepreneur itu, tentang resiko, tentang bagaimana manajemen waktu, negosiasi dan segala macamnya. Kayak gitu sih. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kak Evan ya, kita menilai diri sendiri. Apakah Kak Evan dulu termasuk entrepreneur yang sukses? Kalau menurut aku sih belum sih. Soalnya banyak sih teman-teman lain yang mungkin belum berkesempatan hadir di sini, itu mungkin cakupannya atau pengalamannya lebih banyak dari aku, dan mungkin omsetnya juga lebih banyak dari aku, tapi itu mungkin ini adalah ya insight kecil ya buat teman-teman. Kalau misalkan yang mendengarkan, kalau misalkan mau usaha, lakukan dulu aja, kerjain dulu aja. Untung rugi itu kan cuma masalah dua hal ya, antara untung dan rugi kayak gitu kan. Ya kan? Kalau nggak untung ya rugi, Rugi ya. Kalau nggak rugi ya alhamdulillah untung. Kita mau ngapain tuh ngejalanin hidup, tapi kita udah tahu nih tujuannya ya. Tapi kan ya udah, kalau misalkan kita udah tahu tujuannya, nggak usah harus mesuh atau harus kaget, harus takut ataupun marah. Ya kan udah tahu pasti kalau usaha pasti ada untung dan rugi. Tapi bagaimana kita mensiasatinya, gitu aja sih. Oke, nah itu dia guys, sharing session mengenai dunia entrepreneurship kita kali ini. Cukup menginspirasi banget ya teman-teman. Nah, semoga dengan apa yang barusan disampaikan oleh Kak Evan tadi bisa menambah pengetahuan, bisa menambah minat kita di dunia entrepreneur. Nah, singkatnya teman-teman, ini aku mau rangkum sedikit ya dari apa yang udah Kak Evan jelasin. Kalau misalnya kalian ya, terutama kalian teman-teman mahasiswa yang pengen memulai untuk menjalankan usaha, kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Yang penting idenya ada, eksekusi. Yang penting idenya ada, dieksekusi. Untuk masalah untung atau rugi ya udahlah, itu bisa nanti aja, karena itu cuma masalah dua hal doang, antara untung dan rugi. Jadi kita nggak perlu buat takut mencoba, ya kan Kak? Betul. Oke, nah gak berasa banget ya teman-teman kalau misalnya kita ngobrol udah cukup lama nih ya Kak. Nah, karena Kak Evan sendiri nih Kak, mungkin bisa kasih terakhir ya Kak, final closing statement buat teman-teman, mungkin semacam satu patah kata ujenang gitu Kak. Ya paling begini aja, kalau untuk teman-teman ingin menjalankan usaha gitu kan ya, kalian harus punya gagasan dulu. Misalkan kalau udah gagasannya udah ada, terus ya langsung aja lakukan aja. Untuk masalah perjalanannya seperti apa, itu akan dinikmatin aja gitu kan ya. Harus ada proses dan ada progres tentu gitu kan. Betul. Nah, ketika proses dan progres itu bertemu, ya kalau syukur-syukur kita bisa menemukan lagi kata-kata keberhasilan atau kata-kata sukses kayak gitu. Tapi yang paling penting dijalanin dulu usahanya. Kalau misalkan teman-teman ini masih agak bingung-bingung untuk menjalankan usahanya, cerita ke teman-teman ataupun ke teman-teman yang lain udah menjalankan entrepreneur atau usahanya kayak gitu. Itu kan yang lebih baik. Usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Usaha yang dijalankan, dan gitu. jangan lupa, jangan takut jangan malu buat brainstorming lah ya Kak, sama teman-teman yang menjalankan usaha serupa. Oke guys, itu dia closing statement dari Kak Evan. Nah, sekali lagi ini aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Evan atas berkenannya hadir di podcast kali ini. Mungkin sukses terus juga ya Kak buat Kak Evan sebagai salah satu entrepreneur yang kayak ini cukup menginspirasi aku juga nih Kak. Nah, semoga aku juga bisa lah ya Kak mengikuti langkah Kak Evan menjadi entrepreneur. Usia Kak Evan kan masih muda juga nih masih ya Kak. Masih muda, aku masih 22 kayaknya. Nah, 22 tahun guys, masih muda. Percaya? Bukan. Berapa tuh Kak? Ada lah pokoknya. Ada ya, masih rahasia lah ya itu. Nah, sukses juga ya Kak buat Unsut Kampus Cafe. Semoga bisa semakin eksis, terutama di mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa. Dan buat teman-teman juga tuh jangan lupa mampir ke Unsut Kampus Cafe, tempatnya di depan FISIP, tepatnya di atas Bank Jateng. Nah, untuk
Kalimat terakhir ya teman-teman dari aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah menonton podcast With Alumni di episode kali ini. Aku Elini Fana, pamit undur diri, sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye! Enak banget, oh my god. Seenak itu gitu loh.